Mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Sebab kalau dijadikan akikah nggak bisa korban. Tapi kalau akikah tinggal mundur beberapa hari saja. Nggak susah sebetulnya. Yang menjadi masalah itu, pertanyaan itu muncul karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekali. Kalau Anda dahulukan korban, bulan Muharram Anda bisa rezeki. Nabi pernah mengqadha salatnya. Luar hari ke-7. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengqadha akikahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam bala dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman ya, berjumpa kembali bersama kami, bersama channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini ya, admin akan membahas mengenai hukum berkurban tapi belum akikah. Kita kadang sering mendengar ya di masyarakat ini, ketika mau berkorban selalu kadang ada pertanyaan, tapi belum akikah, apa boleh berkorban? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang masih sering kita dengar. Jadi bagaimana hukumnya orang yang mau berkorban tapi belum melaksanakan akikah? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, yang akan membahas mengenai hukum berkorban tetapi belum akikah. Baik, yang pertama kita dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum berkorban tetapi belum akikah. Saya laki-laki, belum akikah. Belum akikah. Kalau saya pengen kurban, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau duit ibu ada 3.200.000, maka sampaikan ke pengurus masjid, ini 2.600.000 untuk kurban saya, ini 2.600.000 untuk akikah anak saya. Dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat. Tapi duit saya cuma 2.600.000 Pak Ustadz. Mana yang didulukan? Uangnya banyak. Karena waktunya sekarang dekat kurban, maka dulukan kurban. Habis ini nabung, tabung, baru buatkan akikah untuk anak tadi. Insya Allah habis Idul Adha nanti diberi Allah dia rezeki 2.700.000. Belikan kambing satu. Tapi anakku ini Pak Ustadz yang mau ku akikahkan ini udah kelas 3 SMP. Boleh mengakikah yang paling abdul 7 hari. 7 hari. Anak saya 7 hari. Tak sanggup 7 hari, 14 hari. Tak sanggup hari ke-14, hari ke-21. Tak sanggup 21, tak usah lagi tengok kalender. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kapan sanggup? Pak Ustadz, saya udah umur 40 Pak Ustadz. Dulu di kampung tak ada kambing, makan ayam aja kami kadang setahun sekali. Kami di kampung makan ayam 2 kali lah Pak Ustadz. Kalau tak ayam tuh sakit, kami sakit. Iya. Maka sekarang rezekinya sudah ada. Orang yang umur 40, 50, yang 50, 60, yang 60 pun ini boleh. Begitu kata mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh berakikah. Yang umur 40, 50, 60 boleh berakikah. Tidak menunggu hari. Besok pagi kalau ada duit boleh akikah. Tapi hanya akikah saja. Jangan pula begundul. Tak perlu cukur, tak perlu ganti nama, KTP udah keluar 3 kali. Dan pula minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Datang buka
tutup. Disangka cucu nenek itu dulu. Nah, jadi tetangga-tetangga yang diundang besok, kalian makan aja, tak usah tanya-tanya. Daging apa nih? Makan aja, tak usah tanya-tanya. Kalau diundang banyak pula. Makan aja daging. Ini tentang masalah kurban sama akikah. Ada ustadz yang mengatakan siapa yang belum akikah tak boleh berkurban. Nah, ini selalu jadi alasan tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, tak wajib. Jadi kalau ada bapak ibu yang belum akikah, tak dibuat akikah sampai mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau mau dia buat akikah, mana yang harus didulukan? Berkurban, mengakikahkan anak, mengakikahkan diri sendiri. Inilah masalahnya kalau beban banyak, duit tak ada. Kalau duit ada, selesai ini. Ini 2.600.000 untuk kurban, ini 2.600.000 untuk akikah anakku, ini 2.600.000 untuk akikah aku, kan selesai. Tak perlu ditanya. Ini mana yang lebih dulu? Dulukan kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Nah, ini 2.600.000 itu aku kurban. Habis kurban ini ternyata ada duit dikasih Allah, maka akikahkan anak. Karena anak itu tanggung jawab kita terhadap anak kita. Setelah itu ada lagi duit, baru akikah untuk diri kita sendiri. Karena sebetulnya akikah kita itu tanggung jawab ayah kita. Tapi karena ayah kita dulu tak berduit, dia pula udah meninggal, kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Jelas? Insya Allah ceramah saya selama ini jelas. Yang mengatakan tak jelas itu paketnya tak ada. Baik, itu tadi ya penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai mana yang didahulukan, akikah ataupun berkorban. Kalau sudah mendekati waktu berkorban, maka ya lebih diutamakan berkorban terlebih dahulu. Setelah itu ketika sudah ada rezeki, ya baru melaksanakan akikah. Kalau anggarannya cuma satu, tapi kalau anggarannya cukup untuk akikah, untuk kurban, ya maka bisa sekaligus di bulan itu juga. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum berkurban tetapi belum akikah, ya. Bagaimana beliau menjelaskan? Mari sama-sama kita dengarkan. Mana lebih dahulukan akikah atau korban? Mana yang lebih dahulukan? Ini pertanyaan selalu biasanya. Misalnya, saya belum diakikahi. Saya umur begini, umur tua begini, Tuhan. Belum diakikahi misalnya. Iya, betul. Datang bulan haji. Datang bulan haji. Mana yang didahulukan, korban atau akikah? Ini pasti pertanyaannya tidak pernah ngaji. Yang tugas ngakikahi saya itu siapa? Orang tua. Abah saya sudah selesai. Lah korban ya saya korban, ngapain saya ngurus akikah? Betul. Nah, ini kadang-kadang pikir ini, belum akikah. Yang tugas ngakikahi saya adalah ayahanda saya. Kecuali begini bunyinya, saya mendapatkan anak, alhamdulillah mendekati bulan haji punya anak. Misalnya tanggal 3 Dzulhijjah punya anak. 10 Dzulhijjah itu ini mana kurban atau akikah? Ini kan begitu loh. Akikah tugas siapa? Orang tua. Tugas saya. Korban ya, untuk saya juga saya. Mana begini? Nah, ini masuk akal pertanyaan ini. Mana yang lebih dahulukan? Ditanya dulu, ente bakal punya duit lagi enggak nanti kalau akikahnya diundur sedikit? Oh punya, ya sudah korban aja sekarang. Nanti akikah biar banyak yang disembelih nanti. Sebab kalau dijadikan akikah nggak bisa korban. Tapi kalau akikah tinggal mundur beberapa hari saja. Nggak susah sebetulnya. Yang menjadi masalah tuh pertanyaan itu muncul karena orang menganggap korban itu seumur hidup sekali. Itu jadi korban, kalau ada orang belum diakikahi, korban adalah sunnah yang dikukuhkan. Adapun akikah bukan tugas saya, tugas abah saya. Kalau abah saya ternyata belum mengakikahi, ya karena tidak mampu.
Memang kita dituntut nggak ada. Kalau semua kullu mauludin marhunun dan akikatihi, semua bayi itu akan digadai dengan akikahnya. Kalau tidak di akikah nggak usah beri syafaat kepada bapaknya. Loh, bapaknya melarat, nggak punya duit. Masa Islam apa ajaran sekejam itu nih? Ini kan salah pahamnya santri yang ngantuk, kerjaannya ngeliwet tok. Belajar yang jangan merepotkan orang, sederhana sebenarnya permasalahannya. Iya, iya. Tapi ini pertanyaan beliau, saya sering setiap masuk kalau begini pasti setelah hari Idul Adha itu coba ini. Ini tahun depan itu ada lagi pertanyaan. Karena beliau pasti ditanya lagi. Kalau ustadz-ustadz di kampung ini itu. pertanyaan langganan. Banyak ini terulang-ulang. Saya jadi akikah adalah sunnah yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua untuk mensyukuri anaknya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai akikah dan berkurban ya. Sebenarnya memang tidak ada hubungannya antara akikah sama berkurban. Ya, kalau sudah memasuki bulan haji maka ya diutamakan terlebih dahulu kita berkurban. Tetapi ya tetap aja kalau kita ada uang ya sekaligus di bulan itu juga diperbolehkan. Sangat malah justru lebih dianjurkan lagi kalau memang ada uang. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Habib Hasan mengenai hukum berkurban tetapi belum akikah, atau mana yang lebih afdol, akikah dulu atau berkurban dulu ketika sudah memasuki bulan haji. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Habib Hasan. Mana yang lebih afdal didahulukan Ustaz? Kalau akikah nggak ada waktu. Akikah nggak ada waktu. Kurban ada waktu. Menurut saya korban, karena waktunya terbatas. Ya. 10 Dzulhijjah, tanggal 10, 11, 12, 13 habis waktu itu korban. Setahun hanya 3-4 hari itu. Tapi akikah setiap hari, hari apapun, bulan apapun, Anda bisa akikah. Maka kalau Anda memilih, kalau menurut saya, Anda memilih akikah di bulan Dzulhijjah, Anda pilih akikah karena belum akikah. Tanya. 10, 11, 12, 13 Anda akikah. Tanggal 20 Dzulhijjah Anda dapat rezeki. Anda mau kurban, sudah habis waktunya. Bulan Muharram Anda dapat rezeki bisa beli kambing. Anda mau berkorban, habis waktunya. Tapi kalau Anda dahulukan korban, bulan Muharram Anda bisa rezeki, Anda bisa akikah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Habib Hasan ya. Beliau menjelaskan tadi ya afdolnya memang korban terlebih dahulu ketika sudah memasuki daripada bulan haji daripada akikah, karena akikah bisa diundur sedangkan ibadah kurban tidak bisa diundur ya, harinya tanggalnya sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ar-Razi Hasim, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum akikah atau hukum kurban tapi belum akikah, atau mana yang didahulukan, akikah dulu atau kurban dulu. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim. Boleh akikah di luar tanggal 7 disebut qadha us-sunnah atau qadha, mengqadha amalan-amalan sunnah Nabi. Ya, seperti Nabi boleh pernah mengqadha salatnya. Luar hari ke-7. Namun Imam Syafi'i tidak pernah mengqadha akikahnya. Imam Syafi'i nggak pernah diakikah loh. Oleh karena itu saya waktu kecil kata bapak saya, kamu belum pernah diakikah loh. Ya udah nggak apa-apa, aku lebihin di anakku. Jadi saya nggak pernah mengakikahkan diri saya sendiri. Jadi kalau udah gede, apa timing yang pas? Kalau datang hari kurban kita kurban. Kalau punya anak ya kita akikahin anak, lebihin gitu. Niatin dalam hati, ya Allah dulu aku tidak diakikahkan orang tuaku, sekarang aku lebihkan. Jadi kalau kambingnya seharusnya 2, jadi 4 gitu. Kuat ya, tajir ya. Semoga kita kuat, amin. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Ar-Razi atau Ustadz Ar-Razi Hasim mengenai akikah dan berkurban. Itulah tadi ya penjelasan-penjelasan dari Ustadz-Ustadz
yang telah admin kumpulkan dalam video ini, yang telah membahas mengenai mana yang lebih afdol, akikah dulu atau kurban terlebih dahulu ketika sudah memasuki daripada bulan haji. Baiklah, mudah-mudahan menjadi penambahan ilmu bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.